Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi dunia yang terjadi peperangan, itu artinya tidak sedang terjadi perdamaian, sedang ada konfrontasi, ada konflik. Tentu itu sangat merugikan banyak pihak. Dari situ Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga seharusnya merenungkan posisi kita di dalam hidup ini. Bahwasanya kita adalah orang-orang Kristen yang dituntut untuk menjadi pembawa damai. Karena itulah identitas kita sebagai anak-anak Allah. Pembawa damai adalah identitas di dalam diri kita. Identitas sebagai anak-anak Allah yang harus mencerminkan kasih Kristus. Identitas itu adalah sebuah label yang harus kita hidupi. Anak-anak Allah berarti kita membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Di dalam rumah tangga kita, jika terjadi konflik, jika terjadi kesalahpahaman, kita harus bisa berdamai. Kita harus bisa segera berdamai, entah itu dengan istri, dengan anak, dengan orang tua. Di dalam pekerjaan kita, ketika ada masalah, maka kita pun harus bisa memperdamaikan baik diri kita sendiri maupun orang lain, rekan-rekan kita. Kita harus bisa membuat konflik itu tidak berkepanjangan, tetapi segera diselesaikan dan menjadi peacemaker, yaitu orang yang menciptakan kedamaian. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, membawa damai. Karena damai itu akan membawa kita masuk ke dalam sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Di dalam rumah tangga pasti akan tercapai yang namanya sukacita, kedamaian. Kalau ada damai di situ, akan ada damai sejahtera di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita. Boleh terjadi konflik, boleh terjadi kesalahpahaman, tetapi harus kita bisa berdamai, menyelesaikan konflik itu. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang harus mencerminkan kasih Kristus. Kasih Kristus adalah kasih yang membalut luka, kasih yang menyembuhkan, kasih yang mengampuni, yang memaafkan kesalahan orang lain. Kita harus menghidupi hal ini sebagai anak-anak Allah. Kalau kita mau disebut anak-anak Allah, maka kita harus bisa membawa damai dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Menjadi orang yang berpengaruh, memberi pengaruh. Biarlah Tuhan terus memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita menjadi orang-orang yang membawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala hal yang telah Tuhan percayakan dalam hidup kami, dan kami mau menjadi orang-orang yang membawa damai, membawa sukacita dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan pakai kami menjadi orang-orang yang bisa membawa kedamaian itu. Kami bersyukur, kami serahkan hidup kami di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai-Mu dalam kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih dalam penghinaan. Jadikanlah aku pembawa pengampunan dalam perselisihan. Jadikanlah aku pembawa kerukunan. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai-Mu dalam kesesatan. Jadikanlah aku pembawa kebenaran dalam kebimbangan. Jadikanlah aku pembawa kepastian